wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kakak ucapkan kepada adik-adik semua yang telah menyempatkan waktunya untuk datang atau hadir dalam kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diridhoi Allah dari awal sampai akhir. Kakak akan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Apakah adik-adik di sini sudah tahu apa itu konseling kelompok? Tidak. Tidak. Karena belum ada yang tahu, kakak akan menjelaskan. Konseling kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang beranggotakan 7 sampai 12 orang yang di dalamnya membahas permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini terdapat azas-azas bimbingan dan konseling. Ada 3 azas utama. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan adalah azas yang menuntut adanya kerahasiaan terhadap kegiatan kita. Artinya, apapun yang adik-adik sampaikan nanti, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan belajar, atau apapun itu, tidak akan sampai kepada siapapun atau tidak akan dibicarakan oleh siapapun. Artinya, permasalahan tersebut cukup kita bicarakan dalam forum kita ini saja. Nah, selanjutnya ada azas keterbukaan, di mana di dalam azas ini adik-adik dituntut untuk terbuka menceritakan permasalahan. Yang ketiga ada yang namanya azas kesukarelaan. Di dalam azas kesukarelaan adik-adik dituntut untuk mau secara sukarela bercerita dan mengeluarkan apa yang dirasa pada saat ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, baiklah kakak akan memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama kakak Sofia Amelia Litra, NIM 18006328. Kakak adalah mahasiswa bimbingan dan konseling. Sekarang kakak semester 5 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, karena kakak sudah memperkenalkan diri, kakak juga akan minta kepada adik-adik semua untuk memperkenalkan diri. Silakan kepada Zia terlebih dahulu, perkenalkan dirinya Zia. Nama saya Fauzia Fauzia. Kelas 5. Oh, oke. Sudah. Selanjutnya, siapa namanya? Nama saya Keratul Aini. Kelas 2. Selanjutnya, Nama saya Pulau Chandra. Kelas 2 SMP. selanjutnya silakan. Nama saya Mia Pendiami, kelas 2 SMA. Nama saya Zinda Kafirna. Kelas 2 SMP. Nama saya Sri Rahmi Dalila, kelas 2 SMA. Nama saya Dina Mustahujana, kelas 9 SMP. Nama saya Silakan Rizka. Rizka ya namanya. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah memperkenalkan namanya. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Fauzia? Silakan, ada yang ingin tanyakan kepada Fauzia? Kalau tidak ada, kemudian ada yang ingin ditanyakan kepada Aini? Silahkan, ada yang ingin ditanyakan kepada Aini? Baik, sepertinya tidak ada. Lalu ada yang ingin ditanyakan kepada Rizka mungkin, kepada Dinda, Winda, Anggi. Ada yang ditanyakan sila? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, baiklah kita akan langsung masuk saja pada kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini kakak meminta untuk adik-adik semua
menceritakan permasalahan atau keadaan yang dialami sekarang. Terserah apapun itu, tapi diceritakan saja secara terbuka, secara sukarela, karena seperti yang sudah kakak katakan tadi bahwa dalam kegiatan ini ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi adik-adik semua tidak perlu takut. Nah, siapa yang ingin menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Silakan. Silakan Zila. Apa yang Zila rasakan saat ini? Permasalahan Zila sekarang itu apa? Ayo silakan, siapa dulu ingin bercerita? Oh, Winda mungkin, silakan Winda. Permasalahan dialami sekarang apa? Gini Kak, masalah belajar online kan siswa dituntut untuk membuat tugas, tapi ini untuk membuat tugas itu kan sumbernya itu kan susah didapat atau payah didapatkan. Sementara kita belajar online itu guru tidak menerangkan lebih banyak gitu. Jadi itu mungkin permasalahannya lebih ke kurang mengerti ke pelajaran itu. Baik, mungkin permasalahan Winda adalah kurang paham ya kalau belajar online ini. Nah, selanjutnya siapa lagi ingin bercerita? Dinda, silakan Dinda. Permasalahan Dinda sekarang apa? Silakan Dinda. Mungkin Fauzia terlebih dahulu. Fauzia ingin menceritakan permasalahannya. Silakan Zia. Saya sering dimarahin bunda. Oh, sering dimarahin. Ya. Oh, permasalahan Zia itu dia sering dimarahin bunda. Kemudian Aini apa permasalahannya Aini? Silakan Aini. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang ingin menceritakan permasalahannya lagi? Silakan Aini, permasalahannya. Saya sering dimarahin oleh kakak saya. Oh, sering dimarahin oleh kakaknya. Selanjutnya Laura. Apa masalah Laura? Saya sering dimarahin. Oh, sering digipahin ya, digunjingkan oleh teman-teman katanya. Selanjutnya Anggi, apa masalah Anggi sekarang? Tinggal sering dijahilin teman-teman Kak. Oh, sering dijahilin sama teman-teman di kelas. Kemudian Zila, Saya sering dimarahin guru. sering dimarahi guru. Oke. Selanjutnya Dinda, apa masalah Dinda? Oh, belajar online tidak mengerti. Oh, tidak paham belajar online ya. Kalau Rizka? Saya di sekolah sering dimarahin sama guru Kak. Oh, sering dimarahin sama guru di sekolah. Baik. Nah, tadi adik-adik sudah menceritakan semua permasalahannya. Ada yang sering dimarahin guru, ada yang sering dimarahin orang tua, ada yang suka dijahatin atau diusilin teman, lalu ada permasalahan terkait pembelajaran di sekolah, apalagi dalam masa pandemi ini, ya kan? Nah, sekarang kakak minta adik-adik untuk memilih satu permasalahan atau permasalahan siapa di sini yang menurut adik-adik menuntut untuk segera atau harus secepatnya untuk dituntaskan. Permasalahan yang paling berat menurut adik-adik permasalahan siapa di sini? Siapa? Permasalahan dari Winda saja Kak. Oh, dari Winda, boleh. Kalau pendapat Anggi tadi permasalahan dari Winda. Kalau pendapat Zia permasalahan dari siapa? Kak Dinda.
Dinda. Oke, permasalahan Kak Dinda dan Kak Winda tadi hampir sama ya, permasalahan dalam pembelajaran online. Jadi semuanya setuju untuk permasalahan Winda dan Dinda yang akan kita bahas? Setuju. Nah, untuk Winda, apakah Winda setuju kalau permasalahan Winda akan kita bahas pada pertemuan ini? Nah, terima kasih Winda. Nah, sekarang kakak ingin meminta kepada Winda untuk menjelaskan secara lebih detail lagi permasalahan Winda itu seperti apa. Mungkin kurang lebih 10 bulan terakhir negara kita kan di musibah seperti COVID-19 ini kan, dan menuntut para siswa semuanya untuk belajar online di rumah. Nah, dalam prosesnya ini untuk belajar kan kita disuruh buat tugas. Tapi kita tuh nggak paham gitu loh, soalnya kan guru nggak jelasin materinya secara detail. Pokoknya kurang paham lah dengan belajar online ini gitu. Ya, baik Winda. Nah, sekarang Winda udah kelas 2 SMA ya. Jurusan Winda apa? IPS. Oh, jurusan IPS. Winda, apakah kesulitan yang Winda dapat itu di semua mata pelajaran atau pada beberapa mata pelajaran tertentu saja? Pada beberapa pelajaran tertentu, terutama hitungan. Kalau materi kan bisa Hitungan. Nah, Winda tadi katakan bahwa permasalahannya itu dalam hitungan ya. Nah, permasalahan Winda ini mungkin selain kurang paham, apakah misalnya mungkin Winda bukan kurang suka atau kurang serak kepada gurunya atau bagaimana? Mungkin ya, bisa jadi juga itu salah satunya, karena gurunya itu mungkin Jelaskan kalau ngasih tugas ya sekedar ngasih, tapi lebih detailnya dia nggak jelasin, cuman ngirim YouTube, tapi kita nggak bisa paham langsung. Oke, Winda. Nah, untuk pembelajaran online Winda itu dari misalnya dalam 1 minggu itu apakah full 6 hari atau pada hari-hari tertentu saja? Belajar sih full, cuman kalau masalah hitungan, pembelajaran hitungan ada kan 4 jam pelajaran, seperti hari Kamis sama hari Jumat lah. Hari Kamis dan hari Jumat. Nah, Winda tadi pada hari Kamis dan hari Jumat gitu kan? Pada hari selain hari Kamis dan hari Jumat, seperti hari Senin, Selasa, Rabu itu tidak ada pelajaran hitungan, ya kan? Jadi Winda itu tidak terlalu terganggu atau dalam pembelajaran. Pelajaran selain hitungan, insya Allah bisa, dan itu bisa dipahami walaupun guru tidak menjelaskan lebih detail. Yang lebih susah ini masalah hitungannya, soalnya satu, gurunya juga killer, dua, kalau menjelaskan itu siswanya nggak bisa paham, mungkin sudah pembawaan gurunya seperti itu atau gimana juga. Oke, nah kakak sudah paham. Nah, adik-adik, ada yang ingin memberikan pendapatnya terkait permasalahan Winda? Silahkan. Ada yang ingin memberi pendapat? Menurut Zia, bagaimana permasalahan Kak Winda? Berat ya? Terus Winda, begini, pembelajaran Winda itu melalui apa saja? Melalui virtual, pembelajaran virtual itu melalui apa saja aplikasinya yang digunakan? Google Classroom buat kirim tugas, terus grup WA mata pelajaran tersebut untuk ini guru ngasih materi, ngasih tugas, tapi nggak dijelasin gitu doang. Terus dikasih tugas, terus kumpul di Google Classroom kayak gitu doang. Nah, selain kendala dalam perhitungan, apakah ada kendala lain, Winda? Misalnya jaringan internet atau yang lainnya? Iya, sinyal mungkin iya bisa juga kayak gitu. Kadang pas mau ngirim tugas, sinyalnya sinyalnya bermasalah, tapi gurunya pokoknya harus dikirim jam segitu. Tapi karena sinyal kan bisa telat, tapi gurunya mungkin kurang toleran lah, kurang masih toleran mahasiswa.
Winda begini, sampai saat ini hal apa saja yang Winda lakukan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan itu? Tanya ke teman-teman yang lebih mengerti, terus tetap tengok YouTube supaya lebih jelas nih, walau sebelumnya sudah dikasih guru itu intinya. Dan pokoknya intinya terus belajar. Nah, kalau bertanya kepada teman-teman itu Winda bisa lebih paham. Kadang-kadang kalau ada teman yang lebih paham, insya Allah saya juga bisa paham. Tapi lebih fullnya atau lebih afdolnya itu memang guru itu yang jelasin gitu. Tapi gimana ya, guru itu enggak pokoknya dia sekedar ngasih penjelasannya, hanya ngasih link YouTube, nggak jelasin lebih detail, jadi kurang afdol lah rasanya. Itu kan seharusnya dia guru, tugasnya dia ngajar, tapi malah kayak gini, jadi siswa merasa dirugikan. Baik Winda. Nah, setiap kali Winda bertanya kepada teman, apakah teman selalu bersedia atau terkadang ada teman yang tidak mau menjelaskan? Ada beberapa yang mau, ada juga yang tidak mau. Nah, silahkan berikan pendapatnya terhadap permasalahan Winda. Ayo, silahkan diberikan pendapatnya. Bagaimana pendapat adik-adik terhadap permasalahan dari Winda? Sepertinya tidak ada yang ingin memberikan pendapat ya. Nah, baiklah, soalnya kakak ingin lanjutkan. Winda, karena kan pembelajaran ini lebih menuntut, belajar saat ini lebih menuntut kita untuk lebih mandiri dalam memperoleh sumber belajar, ya kan. Nah, selain sumber belajar dari guru, biasanya Winda mendapatkan sumber belajar dari siapa saja atau dari mana saja? Searching Google juga, tapi kalau searching Google kan ada materinya, cuma kan nggak dijelasin lagi, nggak dijelasin lebih detail. Kakak ingin bertanya lagi. Tadi kan Winda bilang kalau permasalahan Winda ini kan dalam perhitungan. Nah, apalagi dalam masa pandemi ini kan, karena pembelajaran itu daring atau online. Nah, terus sebelumnya saat pembelajaran offline, apakah dalam perhitungan Winda juga masih kesulitan? Sebenarnya sih kesulitan pasti ada, cuman kalau pas sebelum masa pandemi ini kan gurunya menjelaskan, jadi kita setidaknya bisa paham. Kalau pas sekarang pandemi kayak gini kan susah buat memahaminya, agak susah gitu. Agak susah ya, berarti dulu susah juga, cuman kan lebih bisa dipahami karena pelajarannya langsung gitu ya, lebih bisa dijelaskan. Tapi sekarang lebih tingkat susahnya berarti lebih meningkat lagi, begitu kan? Baik. Nah, Winda, selain Winda, kalau Winda bertanya kepada teman-teman, apakah ada juga teman-teman lain yang merasa kesusahan dalam pelajaran online ini? Tergantung mereka masing-masing ya, kalau susah pasti ada. Saya rasa semua siswa pasti merasa kesusahan dengan belajar online ini. Nah, Winda, untuk nilai Winda dalam perhitungan itu berapa? Dalam mata pelajaran yang memuat hitungan itu berapa? Misalnya fisika, matematika. Kan karena jurusan saya IPS, jadi hitungannya cuma belajar matematika doang. Oh iya. Berapa nilai matematika? Nilai matematika Winda semester lalu? Sekitar 75 kan, di bawah KKM 75. Oke.
Berarti rata-rata nilai yang Winda dapatkan itu masih di bawah kriteria kecerdasan minimal ya. Baik. Nah, kakak ingin meminta pendapat dari adik-adik, lalu kita akan memberikan solusi kepada Winda. Dari permasalahan yang Winda sampaikan tadi, dia menyampaikan bahwa permasalahannya itu karena pembelajaran yang melalui online atau daring ini, jadi pada salah satu pembelajaran seperti hitungan dia itu mengalami kesulitan, gitu kan? Tadi semuanya sudah dengar, benar kan begitu apa yang disampaikan oleh Winda? Nah, sekarang adik-adik harus memberikan masukan atau harus memberikan saran apa yang harus Winda lakukan supaya permasalahan Winda ini bisa diminimalisir setidaknya atau harus bisa dituntaskan semuanya gitu. Kakak minta sarannya dahulu kepada Zia. Silakan Zia. Saran untuk Kak Winda apa Zia? Winda harus lebih mendalami lagi, harus lebih giat lagi dalam belajar matematika gitu, harus lebih mendalami lagi, harus mencari sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya Aini, silakan Aini. Apa masukan untuk Kak Winda? Belajar lebih giat juga ya. Ya, bagus. Semuanya dari Zia, Aini mengatakan bahwa Winda harus belajar lebih giat lagi. Nah, Laura, silakan apa yang pesan yang bisa disampaikan oleh kepada Kak Winda? Lebih giat belajarnya. Lebih gigih lagi belajarnya. Terus? Oh ya, supaya lebih pintar, lebih pandai, harus lebih giat lagi belajar. Anggi, silakan Anggi. Apa yang harus Winda lakukan Anggi? Apa pendapat Anggi? Kalau bisa harus ikut les seperti les matematik gitu. Oh iya, bagus sekali. Nah, Winda selain Winda harus giat belajar, harus rajin belajar, Winda juga harus ikut les gitu, atau mencari jam tambahan dalam pelajaran gitu. Sila, silakan Sila. Oke, baik sekali. Nah, sama seperti dia Aini dan Laura tadi menyarankan Winda untuk lebih rajin, lebih giat lagi dalam belajar hitungan. Selanjutnya Din, silakan Dinda. Lebih giat lagi dalam belajar. Baik, lebih giat lagi dalam belajar hitungan. Kalau pendapat Rizka? Lebih giat lagi dalam belajar hitungan. Oke, baik, bagus sekali. Dari apa yang sudah adik-adik semua sampaikan atau masukan yang bisa diberikan kepada Winda adalah lebih giat lagi, lebih rajin lagi dalam menggali, kemudian lebih rajin lagi dalam mengulang pelajaran, terutama pelajaran hitungan, kemudian ikut les juga gitu ya, supaya lebih paham lagi pelajarannya gitu. Karena memang pelajaran itu akan lebih kita pahami atau lebih kita dalami apabila kita mengulang-ulang, selalu mengulang, selalu mendalami. Jangan hanya setelah dipelajari kemudian dilupakan, dibiarkan saja bukunya tertumpuk seperti itu. Itu tidak baik kita, karena itu akan sangat berpengaruh sekali kepada apa yang kita pahami dan apa yang kita dapatkan. Apalagi pada saat seperti ini banyak sekali yang mengganggu pikiran kita kan.
seperti rasa cemas, rasa takut, kemudian juga ada rasa sedih mungkin gitu. Jadi harus ada fokus satu-satunya gitu. Kalau pelajaran ya belajar dulu, kalau yang lainnya ketika belajar yang lainnya dikesampingkan dulu begitu. Jadi harus rajin lagi, harus lebih giat lagi belajar. Begitu Winda. Apakah Winda bisa menerima apa yang sudah kakak sampaikan dan teman-teman katakan tadi? Terima kasih sarannya. Jadi saya akan mencoba lebih lah dengan saran-saran dari teman-teman sekalian juga kak. Karena apa yang tadi Winda katakan, permasalahan Winda sudah terselesaikan. Nah, karena tadi permasalahan Winda dan permasalahan Rizka, terus juga permasalahan Dinda tadi sama, apakah Dinda dan Rizka juga bisa memahami, bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi? Bisa. Artinya lebih giat lagi ya dalam belajar supaya lebih paham gitu kan. Nah, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai kita lakukan dan juga kita bisa ambil kesimpulan dari sini. Nah, mari kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup kegiatan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih adik-adik semua atas kehadirannya dan terima kasih juga atas partisipasinya dan keterbukaan adik-adik semua. Kakak sangat ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kakak atau kata-kata yang tidak seharusnya kakak ucapkan. Karena